Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah amma ba'd. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan diri kita. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari kesempatan kita kali ini, kita itu untuk saling mengenal, saling perkenalkan diri gitu. Jadi mulai dari ustazah terlebih dahulu. Nah, bismillah. Nama Ustazah Nikmatul Khairah. Asalnya Makassar, Sulawesi Selatan. Lumayan jauh kan? Asal sekolah SDN 159 Bone-Bone, SMP-nya Pondok Pesantren Al-Iman Ulu Ali Sidrap, SMA-nya Pondok Pesantren Arisalah di Bekasi. Nah, untuk D2-nya Jamiyatul Wafa, ini di Bogor. S1-nya Stay Indo Jakarta, insyaallah ini masih dalam proses. Nah, adapun beberapa pelajaran ustazah kalian bisa lihat. Jadi ustazah khusus tahfiz. Jadi ustazah di sini diamanahkan untuk mengajar tahfiz khusus kelas 8 sama kelas 7. Jadi untuk belajaran bahasa Arab, fikih, hadis, adab akhlak, itu semuanya dipegang sama ustazah. Jadi di saat nanti kita udah mulai pelajaran bahasa Arab, fikih, kalau kalian ada kendala nggak apa-apa, hubungi ustazah. Gitu. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Arab. Tapi sebelum kita belajar bahasa Arab, kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab, apa manfaat bahasa Arab, keutamaan bahasa Arab itu apa sih gitu. Jadi kita harus tahu keutamaan bahasa Arab itu apa. Karena bahasa Arab itu memiliki banyak banget keutamaan. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini ustazah akan bahas apa sih keutamaan bahasa Arab itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Coba, keutamaan yang pertama itu adalah bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa utama karena Al-Quran. Alasan kuat ini cukup kuat untuk menjadi alasan besar mengapa harus dilakukan bahasa Arab. Lebih keistimewaan bahasa Arab juga memenangkan Al-Quran lebih dari 10 tempat menenangkan pada surat Az-Zumar. Sesungguhnya telah kami buat manusia di dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan yang bisa dibaca. Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan. Maksud di sini bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia karena ayat Al-Quran saja menggunakan bahasa Arab. Nah, yang kedua, lebih mudah menghafal Al-Quran. Dengan berbicara bahasa Arab, kita akan lebih mudah dalam menghafal Al-Quran. Dengan modal bahasa Arab, kita akan mudah pula dalam memecahkan hadis-hadis Nabi SAW, menghafalkannya, menjelaskannya, juga mengamalkannya. Dengan modal bahasa Arab, kita akan lebih mudah dalam mempelajari hadis-hadis, karena hadis Nabi SAW juga menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, lebih mudah membahas ajaran Islam. Nah, umroh.com merangkum orang-orang yang paham bahasa Arab, terutama paham kaidah-kaidah dalam ilmu nahu, akan semakin mudah memahami Islam yang tidak mempelajarinya sama sekali. Jadi, orang yang mempelajari bahasa Arab ini akan lebih mudah mempelajari ilmu nahu daripada orang yang tidak mempelajari sama sekali. Dan yang keempat, lebih mudah mempelajari ilmu dari ulama. Orang yang paham bahasa Arab akan mudah mengumpulkan ilmu dari ulama secara langsung atau membaca berbagai karya ulama yang sudah banyak tersebar, sementara itu tidak paham bahasa Arab hanya bisa bergantung pada terjemahan dan itu sifatnya terbatas. Nah, ini kalau kita udah paham bahasa Arab, kita akan lebih mudah belajar pelajaran ulama gitu. Yang kitab-kitab gundul kita bisa baca dan kita lebih mudah untuk menerjemahkan. Nah, kalau beda dengan orang yang gak belajar bahasa Arab. Dan yang kelima bahasa Arab menenteramkan jiwa. Nah, bahasa Arab itu lembut dan lebih mengenangkan hati. Juga menenteramkan jiwa. Ibnu Katsir saat menjelaskan surat Yunus ayat kedua mengatakan, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih,
paling jelas, paling luas kosakatanya, dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Bahasa Arab memang sangat menenteramkan jiwa, Masya Allah. Dan yang keenam, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Ibnu Katsir rahimahullahu juga mengatakan, karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, dikirim kepada Rasul yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, dikirim ke tempat yang paling mulia di muka bumi. Ramadan, dari bulan yang paling mulia. Dari berbagai sisi itu, kita bisa memahami bagaimana mulianya kitab suci Al-Quran. Nah, ini bahasa Arab ini sangat-sangatlah mulia, diturunkan kepada orang yang sangat mulia, tempat yang sangat mulia, dan bahkan kalamullah Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Masya Allah, begitu mulianya bahasa Arab. Yang ketujuh, bahasa Arab adalah bahasa yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa bahasa Arab mudah dipahami dan mudah digunakan sebagai hukum bagi manusia. Allah mengatakan sendiri di Quran surat Az-Zumar ayat 28. Al-Quran adalah bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di mana meminta mereka untuk bertakwa. Nah, yang kedelapan mempermudah meraih Al-Quran. Manfaat berbahasa Arab yang selanjutnya adalah membantu dalam membahas atau menghafalkan isi dari Al-Quran. Umat Islam dengan bahasa Arab juga dapat membantu serta mengamalkan isi Al-Quran dengan lebih mudah. Karena menganggap Al-Quran memberikan keutamaan dalam bahasa Arab, agar kita dapat memahami Islam lebih baik melalui Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ini udah menjelaskan tentang Islam. Dan gimana kita bisa memahami Al-Quran sedangkan kita nggak tahu bahasa Arab? Gitu. Apakah cukup dengan mengartikannya, dengan pengertiannya aja? Dan kita juga butuh untuk memahami Al-Quran per kata atau menerjemahkannya per kata. Nah, mungkin inilah keutamaan-keutamaan bahasa Arab. Nah, sungguh besar, sungguh banyak keutamaan bahasa Arab. Tapi yang Ustaz sebutkan di sini cuma 8. Nah, insya Allah dengan kita memahami bahasa Arab, kita lebih mudah memahami Al-Quran. Apalagi kalian kan anak tahfiz, ya, anak tahfiz. Jadi jangan pernah merasa lelah untuk belajar bahasa Arab. Insya Allah bahasa Arab ini sangat-sangat bermanfaat buat kalian. Dengan bahasa Arab kan kalian bisa berdakwah, bisa menerjemahkan hadis-hadis. Itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.